Um, Channel Donditan mempersoalkan salah satu penggalan video yang adalah khotbah saya, di mana saya berkata Donditan anak setan. Beberapa orang yang tidak mengerti kitab suci akan melihat itu, wah ini makian nih. Nah, saya mau beri keterangan malam ini buat semua orang yang bukan Kristen lalu mau komentari kitab suci kami. Kalau hanya baca Alkitab kami tidak larang. Yang dilarang itu menafsirkan. Kalau menafsirkannya benar tidak apa-apa. Kalau menafsirkannya salah, nah itu masalah. Saudara ingat Ahok masuk penjara gara-gara apa? Kutip ayat Al-Quran, ya. Lalu omong mungkin tidak pada tempatnya, itu diproses hukum. Cuma satu ayat, Donditan berayat-ayat. Saya membuktikan bahwa Donditan anak setan atau dipakai setan. Jelas bahwa dalam video itu saya bilang Donditan itu merubah firman sehingga label anak setan itu saya berikan kepada dia. Apa yang menjadi dasar tahu-tahu label anak setan ini diberikan kepada Donditan atau orang-orang siapapun. Donditan menonton ini supaya Anda tahu bahwa label setan itu ada latar belakangnya. Itu bukan makian, nanti saya jelaskan. Itu bisa dipasang kepada siapapun termasuk pendeta yang menafsirkan Alkitab secara salah. Kutip Matius 7 ayat 21 sampai 23, baru dia bertanya kepada gadis tadi atau ibu tadi atau nona tadi. Tidak tahu itu Kristen atau bukan. Agama mana yang menyebut Yesus sebagai Tuhan? Lihat, enak banget Kristen. Enak sekali omong, sesuka hati kalian. Umat mana yang usir setan dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bernubuat demi nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bikin mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyala, nalo. Jadi dia sedang mau bilang, dan ini saya bisa gabung dengan video-video lain, nanti saya munculkan juga. Tenang. Jadi Anda jangan pikir tiba-tiba kami ngomong begitu. Kami sudah pegang data, Anda tuh menista agama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya di channel kesayangan kita, Dr. Debat ya. Saya nggak akan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Debat ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan mendukung channel ini, serta sudah membantu dengan cara share ke semua sosial media kalian, agar teman-teman kita di luar sana ikut tercerdaskan, ikut tercerahkan ya. Kita ketahui bersama, Kodondi sudah mengeluarkan statement tegas mengenai fitnahan yang dilontarkan oleh pendeta Mel Atok. Di mana kita ketahui Mel Atok ini begitu benci, begitu kesal dengan Kodondi yang dia anggap sudah berhasil memualafkan banyak orang. Yang dia lihat sering menggunakan ayat Bible untuk menampol orang-orang Kristen yang datang berdiskusi, dan akhirnya orang-orang Kristen tersebut memutuskan mualaf. Menurut pendeta Mel Atok, yang dilakukan oleh Kodondi itu hanya memerintir, mengubah-ngubah firman Tuhan. Sehingga dia berhasil meyakinkan orang-orang Kristen yang mungkin tidak mengerti, yang mungkin sudah jauh dari Tuhannya, yang mungkin beribadah pun sudah jarang, yang mungkin cuman orang Kristen awam, sehingga gampang dibodohi. Bahkan menurut pendeta Mel Atok, untuk orang Kristen mending di-skip saja kalau muncul video Kodondi di beranda kalian. Karena pendeta Mel Atok takut jemaat-jemaatnya bisa terguncang imannya, bisa terpengaruhi oleh statement dari Kodondi. Dia menggambarkan Kodondi itu sebagai setan yang mengelabui anak cucu Adam. Sama seperti dulu, setan mengambil rupa menjadi ular, mengelabui Adam dan Hawa, begitu juga dengan zaman now. Setan mengambil rupa Donditan untuk mengelabui manusia. Kalau nenek moyang kita saja terkecoh, ya anak cucunya bisa jadi juga terkecoh. Itulah kenapa pendeta Mel Atok meminta kepada jemaatnya untuk jangan menonton. Karena memang mengerikan teman-teman. Mengerikan. Bakal terpengaruh kalian. Apalagi kemampuan Kodondi memang di atas rata-rata. Jauh. Bahkan di atas pendeta. Dan itu diakui oleh pendeta Mel Atok.
Donditan itu kuasai Septuaginta. Dia punya terjemahan Bible. Dari tahun berapapun ada, dia koleksi. Dia tahu membacanya. Jadi, pendeta saja, itu belum tentu kuasai. Artinya ilmu Dondi ini memang di atas pendeta. Sehingga menurut Mel Atok bahaya nih. Kalau jemaat, ya kelas-kelas jemaat ketemu Donditan habis nih pasti. Disikat. Ya, disikat dan salah-salah akan mualaf. Untuk itu, Mel Atok terus menyuarakan untuk memblokir jemaatnya supaya tidak terpengaruh oleh Donditan. Tetapi kita tahu, zaman sekarang sudah canggih. Orang sudah gampang mengakses informasi. Makin Anda cegah, makin penasaran lah orang-orang itu. Ya, makin orang-orang cari tahu. Dan yang kurang enak adalah fitnahan dari Mel Atok yang mengatakan bahwa Donditan ini setan, bahkan iblis. Dikatakan sebagai iblis. Ini kan sudah fitnah. Udah fitnah yang kejam gitu. Nggak ada dasarnya dia ngomong orang setan. Kecuali Kodondi nyiksa anak kecil. Kecuali Kodondi menipu dia. Ya, melakukan tindakan kriminal, tindakan yang tidak manusiawi. Kamu bilang dia iblis, dia setan, oke, ada dasarnya. Ini kan dasarnya apa? Merubah-rubah firman Tuhan. Dikasih nampak sama Kodondi. Mana yang saya rubah? Buktinya yang merubah LAI. Kodondi hanya membacakan. Hanya membacakan, teman-teman. Itu pun Mel Atok nggak terima. Ngamuk, tantrum. Ya, nggak boleh bacakan. Karena menurut Mel Atok, kamu itu merubah tafsirnya. Jadi Mel Atok merevisi omongan dia dengan mengatakan Kodondi memang tidak merubah, tapi mengubah tafsirnya. Tafsirnya yang dirubah, bukan ayatnya, bukan ayat per ayat. Ya, bukan ayat per ayat. Bahkan Mel Atok yang sedang ketakutan, ya karena kita dengar bahwa Kodondi memberikan waktu 7 ya, kali 24 jam untuk Mel Atok klarifikasi fitnahan yang dia buat. Atau enggak akan dilaporkan. Ataukah akan dilaporkan ya, seperti yang ini teman-teman. Dalam hukum itu dikenal asas actori incumbit probatio. Itu berarti siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Tadi pendeta Sabu sudah mendalilkan bahwa kau ini adalah iblis. Buktikan. Kita tunggu buktinya. Mau kasih waktu berapa lama kok untuk membuktikan lu terus iblis? Terserah, mau sampai kiamat juga nggak apa-apa. Ya, jangan, nggak bisa kita laporkan kalau kiamat. Enggak, tapi gini, teman-teman yang suka bikin video reaction bilang sama saya, jangan dilaporin kok, sian. Nanti mereka nggak ada hiburan katanya gitu. Ya itu kan hak lu mau laporin. Iya, itu hak ya Kodoni. Tapi kalau Kodoni memang nggak mau melaporkan sih. Enggak, saya santai aja. Itu kan langsung ke pribadi loh, Mas. Ya, cuman kalau dari menurut pandangan saya itu unsurnya sudah masuk 310 itu sudah masuk. Berarti ada unsur pidana di situ. KUHP itu nanti aja pasal juga RKUHP udah masuk. Cuman kan itu kan semua kan dari hak lo, ini kan deliknya aduan. Iya. Lo merasa dicembarkan, baik lo mau lapor silakan lapor. Tapi alangkah baiknya lo kasih kesempatan mereka untuk klarifikasi dulu. Iya, betul. Nah makanya kita tunggu, setuju kali 24 jam untuk klarifikasi dan buktikan bahwa Kodondi adalah setan. Iblis. Iblis. Oh, kalau gua memang setan. Iya, dia sayangnya emetan, setan. Ya oke, dia iblis. Ya, buktikan. 7 kali 24 jam kita tunggu. Kalau Anda nggak bisa membuktikan, kita kembalikan lagi. Kalau emang Anda nggak bisa buktikan, oke lah kita tunggu aja Anda klarifikasi langsung ke Kodondi. Berarti kalau dia nggak bisa buktikan, berarti dia terbukti tantrum. Dia nggak bisa membuktikan, berarti semua omongannya itu omong kosong. Nah iya, berarti dia terbukti tantrum. Terbukti tantrum. Dia tuh panik sendiri, nggak jelas gitu. Artinya sudut pandang hukum, sudut pandang ibaratnya tadi pembuktian integritas sudah jelas ya. Selain membuktikan kalau saya iblis, juga sekalian dia buktikan tadi perubahan yang di TB1 sampai TB2 tuh yang rubah tuh setan bukan gitu. Ya, sama buktikan yang dirubah Kodondi apa? Yang dirubah Kodondi apa? Kalau berarti merubah, kita coba lihat di KBBI, berubah itu apa? Membuat jadi tidak sama. Iya. Ya itu berubah ya, kita ngomong konteks berubah. Jadi coba lu buktiin juga, Pak Mel Atok buktikan juga. Mana ayat yang pernah Kodondi bacakan? Ayat mana yang saya rubah gitu? Ya. Ayat mana yang Kodondi bacakan tidak sesuai dengan kontekstualnya? Itu menjadi buktinya beliau kalau memang statementnya benar. Merubah ayat gitu loh. Makanya tadi kan dia bilang kan merubah firman Tuhan. Iya. Berarti kan gua kan ganti-ganti firman itu. Iya, buktikan. Yang disebut dengan firman itu gua ganti-ganti. Iya. Nah, buktikan yang mana ayatnya? YouTube lo ada berapa video kok? Ratusan. Tonton satu-satu, buktikan. Tonton satu-satu ya, buktikan mana yang diubah sama Kodondi. Nah, kalau tonton satu-satu terus kapan dia khotbahnya tadi gereja?
Mudah-mudahan berhidayah karena nonton kok. Bang Red, kalau rukun itu satu kali podcast bisa 30 menit, kadang 1 jam. Ini satu kali podcast 4 jam. Aku 4 jam sama dia. Makanya Ngomongin itu satu video atau dia berapa ratusan? ratusan ya berarti ya bilang lah 4 jam kali 400 jam. Bagi 24 ya sekitar 20 hari, 30 hari selesai kok nonton doang nggak usah makan. Ya sama langsung tidur ya. Ya itulah, itu kan sekarang gini karena dia sudah mendalilkan, dia sudah berucap mengeluarkan statement di publik loh ya. Sorry kalau dia ngomong cara pribadi langsung ke orang, gini itu nggak masalah. Dia kan ngomongnya dengan publik. Terlepas yang menyebarkan video itu siapa, tapi yang mengucapkan dia. Ya. Dan itu sisinya public figure juga kan ya. Dan yang apa yang diucapkan dia itu dalam ranah ibadah dia, bukan sesuatu yang diajarkan dalam agama dia. Iya, ngomong-ngomong katanya kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Bukan gitu, maksud gue gini, kita nanti pasti kan ujung-ujungnya dibandingkan dengan Ustaz Abdul Somad kok. Kalau Abdul Somad, dia itu berbicara dalam lingkup masjid. Yang notabene semua yang dengar-dengar itu adalah Muslim. Ya kan? Ya ternyata video itu akhirnya keluar, itu kan bukan mens rea atau bukan niatnya dari sikap batinnya dari tunggu Somad. Siapa yang bisa jemput? Abu Somad. Oh, ini minta satpam bukan aja. Nah, terus jadi akhirnya lagi pegang kamera. Ya bukan berarti negara ini diskriminasi bukan. Tapi kalau kita lihat dari unsur ITE-nya, dari unsur penyebaran transmisi elektroniknya, Ustaz Abdul Somad nggak kena. Satu, kenapa? Karena bukan beliau yang menyebarkan. Dua, apa yang beliau bicarakan adalah yang diajarkan oleh agama Islam. Mengenai ada jin-jin dalam patung-patung, itu diajarkan kok ya. Kita nggak ngomong yang lain, pokoknya ada jin dalam patung-patung itu ada jin, makanya umat Islam dilarang memiliki patung-patung di dalam rumah. Lukisan-lukisan kita dilarang kan. Tuh, kalau Pak Mel Atok tadi ini, dia berbicara sesuatu yang di luar konteks ajaran agamanya. Karena personal yang diserang. Iya, satu. Kedua, tidak ditulis dalam Bible ini bahwa Donditan itu iblis, nggak ada di sini. Nggak ada di buku Alkitab manapun, nggak ada. Jadi tidak kalau ada nama gue sampai masuk Bible gimana tuh ceritanya? Itu ya. Jadi dia membagikan sesuatu itu karena pendapat pribadi dia, bukan dari ajaran agamanya. Ya, Mel Atok langsung ketakutan teman-teman. Langsung membuat statement di depan jemaatnya. Karena dia tahu jemaatnya ini ada yang orang-orang pemerintah, ada yang polisi, ada yang jaksa, dan sebagainya. Bahkan dia dengan terang-terangan mengatakan semoga ya, apa yang dia sampaikan ini didengar. Karena dia berharap mungkin ada saudara dari pendengarnya, penontonnya, yang mungkin adalah pejabat, misal kalian minta tolong, kan gitu, bisa dimintain tolong oleh jemaatnya. Karena pendetanya ini lagi posisi gawat. Posisi gawat. Dan Mel Atok tentu saja, dia nggak mau kalah gengsi, kan? Nggak mungkin. Dia langsung mewek-mewek minta maaf, nangis-nangis. Nggak mungkin. Mel Atok menunjukkan bahwa dia tidak gentar. Dia tidak takut. Bahkan membalas dengan mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Donditan itu baru penistaan agama. Bahkan memperingatkan Donditan, ya, jangan sampai seperti Ahok, terus Saipudin, KC, Gracia Pelo. Karena menafsir ayat orang itu adalah penistaan agama. Menurut Pendeta Mel Atok ya. Jadi dia bilang yang melanggar hukum itu Donditan, bukan dia. Jadi dia nggak takut dilaporkan. Donditan yang pasti melakukan penistaan menurut standar Mel Atok. Terus yang kedua, menurut Mel Atok, yang tukang lapor banci. Nah, jadi dia ngemop nih. Jadi dia ingin mengatakan kalau Donditan berani melaporkan dirinya, artinya Donditan itu banci. Ya, banci Donditan kalau berani dan melaporkan Mel Atok. Ya, kita dengarkan dulu lah statement dari Pendeta Mel Atok yang langsung pasang badan ya, pasang kuda-kuda ini supaya jangan dilaporkan. Dalam momen tanggapan balik saya kepada channel Donditan. Channel Donditan mempersoalkan salah satu penggalan video yang adalah khotbah saya, di mana saya berkata Donditan anak setan. Beberapa orang yang tidak mengerti kitab suci akan melihat itu, wah ini makian. Nah, saya mau beri keterangan malam ini. Buat semua orang yang bukan Kristen, lalu mau komentari kitab suci kami. Kalau hanya baca Alkitab kami, tidak larang. Yang dilarang itu menafsirkan. Kalau menafsirkannya benar, tidak apa-apa. Kalau menafsirkannya salah, nah itu masalah. Saudara ingat Ahok masuk penjara gara-gara apa?
kutip ayat Al-Quran, ya, lalu omong mungkin tidak pada tempatnya, itu diproses hukum. Cuma satu ayat, Donditan berayat-ayat. Lalu saya sebagai rohaniwan, dan saya menyebut diri saya sebagai seorang apologet di Indonesia, pembela iman. Itu tugas kami untuk mengingatkan, untuk menegur, ya, supaya jangan sampai orang-orang yang tidak paham, tidak mengerti, apalagi dengan motivasi yang salah, pemahaman yang salah, mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang salah seputaran Kristen. Nah, itu kami ingatkan. Karena kalau sudah sumbernya salah, apalagi berkaitan dengan kitab suci kami, itu tidak boleh. Al-Quran itu kitab sucinya orang Islam. Alkitab itu kitab sucinya orang Kristen. Al-Quran itu ada cara tafsirnya. Alkitab juga ada cara tafsirnya. Saya mengajarkan kepada semua umat Tuhan supaya menghormati agama manapun. Dan jangan coba-coba menafsirkan kitab suci agama orang. Jangan. Ini negara hukum. Jelas hukum di Indonesia. Saya ingatkan nasib Pak Ahok, Saifuddin Ibrahim, Muhammad KC, ya, lalu siapa lagi? Yang Pelo nih, Gracia Pelo. Mereka ditahan semua kan? Ya, karena mungkin mereka mengotak-ngatik, tapi lihat saja dengan bebasnya Donditan bahas Alkitab kita tafsir secara ngaur. Ahmad Kainama tafsir secara ngaur, bebas sekali. Makanya ini saya senang khotbah ini supaya pemerintah dengar. Polisi dengar, jaksa dengar, presiden yang masih aktif dengar, calon presiden baru juga dengar. Ini surat terbuka dari pendeta Mel Atok. Bahwa seperti tidak ada kesetaraan di bangsa ini. Seenak-enaknya orang menafsirkan kitab suci kami yang kami hormati. Lalu kami beri label anak setan. Dan itu ada di kitab suci kami. Ini yang saya mau jelaskan malam ini. Jangan hanya mau menyakiti, tapi tidak siap dengar seruan keras dari kami. Itu tidak adil. Ya. Nah, adapun Senin malam ya. Senin malam itu, saya ada live seputaran Israel-Iran. Menurut kitab suci kami dan dalam penerapan dalam konteks gereja. Tapi ternyata ada live juga di channelnya Donditan yang membahas video saya. Nanti saya tunjukkan. Di situ saya udah masuk, saya bilang tolong buka biar saya masuk, kita langsung diskusi. Tapi karena saya kan pakai handphone, biasa kalau pakai tim mungkin saya langsung masuk. Selesai saya live, karena saya tahu mereka masih live, saya langsung masuk. Saya ini agak gaptek ya, masalah begitu. Mesti ada yang bantu kayak Zoom apa aja saya tidak terlalu paham. Bahkan kalau saya kasih kuliah orang secara online pun, itu ada adminnya. Saya tinggal dihubungi, bukan saya admin. Saya tidak ngerti. Begitu. Kalau dibantu tim baru saya paham. Tapi waktu itu memang mungkin mereka tidak perhatikan bahwa saya masuk sehingga tidak ada ruang. Di situ saya mau langsung jelaskan sebenarnya ya. Tapi puji Tuhan, ini waktu yang baik. Karena besok dan seterusnya saya sudah tidak ada waktu. Saya khotbah di beberapa daerah. Ya, tapi jangan takut, hari Minggu saya tetap ada. Saya akan ke Sulawesi, saya akan ke Papua, saya akan ke mana-mana. Dan jadwal saya padat sekali. Ya, makanya saya pikir, waduh kapan nih? Ternyata malam ini menurut saya momen yang bagus. Jadi memang saya bicara panjang lebar di sana dan ada latar belakang. Kenapa kok tahu-tahu saya bilang Donditan anak setan atau dipakai setan. Ya. Nah, ini video pertama di mana di channel mereka minta supaya saya jelaskan. Jadi saya mau jelaskan panjang lebar. Tunjukkan dulu videonya, ini lampu-lampu dikasih mainkan kalau mau tayang video, ya toh. Jangan terlalu terang, ya kan. Jadi Pak Sarapa bilang Donditan anak setan. Dia suka rubah-rubah firman cuma setan. Kalau ada tuduhan, kalau ada dugaan bahwa Koh Donditan merubah-rubah ayat Bible, laporkan saja, penjarakan saja Koh Donditan. Berani nggak melaporkan Koh Donditan? Berarti poinnya satu yang merubah-rubah firman Tuhan adalah setan. Terus yang dialamatkan ke Koh Donditan. itu dianggapnya saya. Iya. Oke, pertama dia bilang Kodon itu iblis. Coba dia suruh buktikan Kodon iblis. Misalnya udah buktikan. Kita tunggu ya. Buktikan ucapanmu. Berapa lama saya kasih waktu membuktikan ini? Nah, ini sekarang waktunya.
Saya membuktikan bahwa Donditan anak setan atau dipakai setan. Jelas bahwa dalam video itu saya bilang Donditan itu merubah firman sehingga label anak setan itu saya berikan kepada dia. Apa yang menjadi dasar, tahu-tahu label anak setan ini diberikan kepada Donditan atau orang-orang, siapapun. Bukan cuma Donditan, pendeta sekalipun, saya sekalipun, ketua sinode sekalipun, mau ketua gereja dunia sekalipun. Kalau coba rubah-rubah firman, anak setan. Ya, juga bukan cuma Donditan, siapapun begitu. Ya. Nah, tentu saya mesti beri keterangan lebih lanjut apa yang saya maksudkan dengan merubah firman dalam khotbah tersebut, ya, sehingga terang benderang maksudnya apa, karena sumber video itu saya, jadi harus saya yang paling tahu arahnya kemana. Saudara tahu bersama bahwa itu potongan terlalu pendek, lalu mereka bilang kalau Donditan rubah firman ya penjarakan saja. Saya ini bukan banci yang sedikit-sedikit lapor, saya mainannya bukan lapor-lapor. Banyak orang suruh lapor, orang saya aduh kurang tertarik, banyak yang mau saya kerjakan. Banci itu lapor-lapor. Omong yang bikin tersinggung orang mau. Orang baru kasih sedikit sudah bingung. Jadi pendeta Melatok tidak mainannya lapor-lapor, itu banci. Kalau ada orang Kristen lain yang mau lapor, menurut saya tidak ada masalah. Tapi buat saya itu banci, saya tidak mau, saya tidak ada waktu. Ya, tapi saya ingatkan kasus Ahok tadi. Nanti saya buktikan video-video yang menjadi pemicu. Kenapa? Kok tahu-tahu saya bilang dia merubah firman, dan yang merubah firman itu anak setan, dipakai setan. Nanti sepanjang khotbah ini saya akan kasih keterangan-keterangan dengan dasar-dasar kitab suci yang sangat kuat seputaran itu, ya. Donditan ini dalam khotbah saya itu di postingan mereka video tadi kurang lengkap. Kenapa kok tahu-tahu saya omong begitu? Karena saya sedang menanggapi satu video yang ditafsirkan oleh Donditan, di mana mereka bahas kitab suci di situ, dan tafsirnya salah, tidak sesuai dengan arah dari ayat itu. Jadi yang saya maksud merubah di sana adalah merubah arah dari pesan Tuhan itu, lalu dicopot dengan sembarangan, lalu mulai diartikan secara ngaur dan menyesatkan. Video itu adalah yang berikut. Ya, ini saudara masih ingat ya. Kalau yang hadir waktu itu tahu, saya sedang meresponi video ketika dia membahas Matius 7, 21 sampai 23. Perhatikan video berikut. Sekarang bacain aja ya. Dari ayat 21 nih, sampai 23 nih. Apa katanya? Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang umat mana yang nyebut Yesus sebagai Tuhan? Kristen. Umat mana yang bernubuat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang membuat mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang mengusir setan dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyala. Nah, lo, gimana dong? Dia aja nggak mau istilahnya. Ya, jadi itu video yang kemudian membuat saya menyebut Donditan dipakai setan, anak setan. Jadi Donditan ini bukan Kristen, saudara. Anda lihat sebebas-bebasnya. Bayangkan kalau ini saya yang bahas kitab suci mereka, kira-kira saya punya tempat di mana? Sudah di penjara. Anda lihat sebebas ini, orang hukum semua pasti mengerti yang saya maksud. Dia kutip ini Matius 7 ayat 21 sampai 23. Lalu dia tafsirkan dengan arah yang memang betul-betul tidak sesuai maksud ayat itu. Sekali lagi, umat manapun non-Kristen boleh baca kitab suci kami. Boleh. Kalaupun tafsir, harus tafsir benar. Kami berterima kasih. Kalau tafsirnya salah secara hukum, itu penistaan. Itu menista agama kami. Bagaimana kalian enak-enak saja penjarakan Ahok, penjarakan Saifuddin Ibrahim, penjarakan orang-orang yang kutip-kutip kalian punya. Lalu, lihat ini sebebas-bebasnya.
Dan waktu itu saya bikin video di mana saya sedang memberi apresiasi kepada NU. Karena NU itu bikin aturan tidak boleh menyebut non-Islam sebagai kafir. Lalu saya bandingkan dengan Donditan yang suka merubah ayat, dalam artian tafsirnya berubah. Tafsirnya tidak sesuai arah tafsir Kristen. Lalu Anda keberatan dibilang setan, saya akan kasih tahu, memang Anda dipakai setan. Saya tidak akan perbaiki kata itu. Anda masuk ke rumah kami, oke? Anda masuk ke rumah kami, Anda obrak-abrik barang-barang kami. Salahkah kalau kami bilang kau pencuri? Dan siapa di Alkitab yang disebut dengan mencuri? Setan. Kecuali Anda ini sedang bahas kitab suci Anda, agama Anda, lalu tiba-tiba saya ngomong begitu, itu salah. Nah ini perlu diberi keterangan. Saya berharap Donditan menonton ini supaya Anda tahu bahwa label setan itu ada latar belakangnya. Itu bukan makian, nanti saya jelaskan. Itu bisa dipasang kepada siapapun termasuk pendeta yang menafsirkan Alkitab secara salah. Kutip Matius 7 ayat 21 sampai 23, baru dia bertanya kepada gadis tadi atau ibu tadi atau nona tadi, tidak tahu itu Kristen atau bukan. Agama mana yang menyebut Yesus sebagai Tuhan? Lihat, enak banget Kristen. Enak sekali omong, sesuka hati kalian. Umat mana yang usir setan dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bernubuat demi nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bikin mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyala. Nah loh. Jadi dia sedang mau bilang, dan ini saya bisa gabung dengan video-video lain, nanti saya munculkan juga. Tenang. Jadi Anda jangan pikir tiba-tiba kami ngomong begitu. Kami sudah pegang data, Anda tuh menista agama kami. Tapi karena kami ini tidak mental banci yang main lapor, ya kami perlu tanggapi Anda supaya semua orang yang puji-puji Anda pikir Anda cerdas, pintar dipakai Tuhan. No, Anda dipakai setan. Jadi arah ayat itu bukan begitu. Itu bukan orang Kristen sejati yang dibahas di situ. Kristen sejati itu pasti masuk surga. Ya. Dia mau kasih patah semangat orang-orang Kristen yang mungkin imannya lagi goncang, kurang baca Alkitab, tidak rajin ibadah, tidak tekun mendalami imannya, dengar tipuan-tipuan, dusta-dusta Donditan seperti itu, pasti mental. Kami sih tidak rugi, karena kami tahu bahwa Kristen asli tidak mungkin terhilang. Tapi bukan berarti kami pembiaran dong. Ya. Ingat bahwa ayat itu tidak bicara Kristen asli, itu bicara nabi palsu. Makanya Donditan, Anda tuh tidak mengerti kitab suci kami. Saya sudah nonton Anda berkali-kali, cara Anda pegang Alkitab banding-banding. Anda tidak paham tafsir Alkitab. Anda tidak paham dasar pemikiran Kristen itu seperti apa, Anda tidak paham. Ya, sebenarnya lucu juga ya, cara pembelaan dari seorang Mel Atok ini. Tapi saya mau tanggapi di awal dulu, bahwa saya bingung nih teman-teman. Ya, saya bingung dengan standar Mel Atok yang mengatakan kalau yang melapor itu banci. Artinya selama ini yang suka main lapor itu banci ya. Saya dilaporkan oleh, ya kita tahu, Pendeta Muriwali. Ya, Pendeta Muriwali melaporkan saya di Polda Jawa Timur. Terus ada beberapa teman-teman Kristen, itu juga melaporkan saya di Polda masing-masing. Polda Metro, Polda Sumatera Utara ya. Tergantung domisili mereka. Artinya mereka semua banci ya. Ini dengar nih, buat Pendeta Muriwali, ya, Wak Donat, terus juga Paul Jang, Anda disebut banci oleh Pendeta Mel Atok. Standar Pendeta Mel Atok yang suka lapor, yang dikit-dikit main lapor, itu banci. Jadi yang melapor ini semua ini banci. Ingat kalian ya, kalian tuh banci. Oke, saya nggak akan panjang lebar untuk membahas masalah banci ini ya. Cuman saya agak tergelitik. Menurut standar Mel Atok, orang itu tidak boleh menafsir kitab suci sembarangan, apalagi kitab suci orang lain. Apalagi kitab suci orang lain ya. Oke, itu kita setuju. Cuman setahu saya, Kodondi nggak pernah menafsir. Kodondi hanya membaca. Hanya membaca. Itu yang teman-teman harus garis bawahi. Donditan selama ini hanya membaca dan hanya menanyakan. Bahkan Mel Atok mempraktekkan. Dondi ngobrol sama satu perempuan yang dia bilang dia nggak tahu itu Kristen atau bukan. Padahal jelas-jelas itu Kristen.
Donditan bertanya, yang jawab perempuan itu. Ya. Yang jawab perempuan itu. Dondi hanya bertanya berdasarkan teks, berdasarkan Bible yang sudah ditafsir oleh LAI. Jadi yang menafsirkan Bible itu bukan kami, LAI. LAI menafsirkan Bible, ya, dan mereka menuliskannya dengan sangat jelas. Yesus hanya utusan, Yesus tidak tahu hari kiamat, yang mengutusku lebih besar, kan begitu. Aku tidak berkuasa atas kehendakku sendiri. Itu tafsir. Itu sudah ditafsir dengan jelas oleh LAI. Jadi umat muslim gimana lagi menafsirkan? Coba saya tanya. Bagaimana lagi kami menafsirkan sesuatu yang sudah ditafsir? Kami hanya membacakan. Hanya membacakan, ya. Terus menurut Melatok, nggak boleh. Donditan tuh muslim. Kenapa menafsirkan Kristen? Menafsirkan Bible. Udah dibilang nggak ada nafsirkan. Terus memangnya di Kristen ada ilmu dalam menafsirkan? Coba saya tanya. Ya. Kalau di Katolik, kita tahu ada katekisasi, di mana jemaat-jemaat Katolik itu harus ikut kelas. Dan kelas mereka tuh ada standarnya. Jadi kalau kita tanya sama orang Katolik yang A, yang di Surabaya, jawaban dia akan sama dengan orang Katolik yang di Manado, di Medan, di Papua. Sama. Karena sumber pengajarannya sama. Ya, dasarnya sama. Kita tanya 2 tambah 2, mereka bilang 4. Di sana juga 4. Tapi kalau Protestan, mohon maaf, setahu saya tidak ada standar bakunya. Siapa yang kita ikuti? Pengajaran yang mana? Ada pengajaran yang mengatakan Yesus itu Bapa sendiri. Ada yang mengatakan Yudas masuk surga. Yang mana jadinya pengajaran yang harus diikuti? Di Manado kita tanya 1 tambah 1 sama dengan berapa? Dia bilang 1. Kita tanya di Medan, orang Kristennya bilang 3. Kita tanya di Papua, 3. Tapi kadang-kadang jadi 1. Bingung kita kan? Loh, ini 1 atau 3 gitu. Ada yang bilang 1/3. Tambah bingung kita. Nggak ada standar jelas. Kalau di Protestan, mohon maaf, Pendeta Melatok. Ini yang saya lihat. Ya, sekali lagi, ini yang saya lihat dan teman-teman rasakan selama ini setelah kita berdiskusi cukup panjang dengan teman-teman Kristen. Jadi apakah memang ada tuh cara menafsirkan Bible seperti yang Pendeta Melatok bilang? Karena kita nggak nemukan itu. Kita nggak temukan. Ya, mohon maaf. Buktinya apa? Silakan search. Cara menafsir Bible. Dia akan katakan bahwa sudah ditafsir sama LAI. Sudah ditafsir. Terus yang mana yang kita ikuti sekarang? Oh, harus ikut yang STT. Yang benar yang STT, begitu kan? Nanti ada yang tuh. Oten-oten yang komen. Yang benar ya standarnya STT. Oke, STT yang mana? Anda kalau ikut sekolah tinggi teologinya Pendeta Erastus, Yesus hanyalah utusan. Yesus bukanlah sumber. Ya, bukanlah sumber. Yesus dan Bapa adalah satu dalam visi dan misi yang sama. Bukan satu artinya sama-sama satu kesatuan, enggak. Satu dalam pelayanan yang sama. Itu pengajaran Erastus, silahkan dicek ya. Saya siap bertanggung jawab kalau yang saya sampaikan salah. Itu Erastus yang ngomong, dan itu viral kan. Itu viral sekali. Orang begitu kesal dengan STT yang dibuat oleh Erastus. Bahkan mereka bilang, ini orang yang sekolah di STT Erastus pasti sesat juga. Pasti sesat seperti Erastus. Kalian search saja ya, pendapat teman-teman Kristen tentang Pendeta Erastus Sabdono. Silakan di-search. Mereka akan bilang ini sesat. Artinya STT yang mana? STT Raja Wali, punyanya Deki Ngadas, itu juga bertentangan dengan beberapa orang. Jadi yang mana Pak Melatok? Coba kasih tahu kita. Coba beritahu kami. Apakah orang yang mengatakan ya bahwa Yudas masuk surga itu adalah penghujat, penista agama? Kalau begitu, ya kita doakan semoga cepat ditangkap, ya cepat ditangkoi orang-orang yang menafsirkan bebas. Itu Samuel Siaan ya, Wanes. Nah itu artinya kan tidak sesuai. Semoga ditangkoi. Ya, begitu juga dengan Mikana tuh. Mikana pengajar Wanes Pak. Dan banyak sekali orang-orang yang sudah dia pengaruhi itu jadi Wanes. Artinya dia menafsirkan Bible dengan salah dong. Kalau begitu, semoga dia ditangkap. Semoga dia ditangkap kan begitu. Ya. Nah, jadi kembali lagi, Melatok ini dasarnya apa? Kalau Quran jelas, yang boleh menafsir nggak boleh sembarangan. Ada keilmuannya.
nggak sembarangan. Tapi kalau Kristen ya mohon maaf, kita nggak nemukan ya. Terus poin utama di pernyataan Melatok adalah masalah banci ya. Ini yang cukup mengejutkan teman-teman ya. Banci juga dibawa nih ya. Jadi yang melaporkan itu banci dan Melatok balas Kodondi dengan mengatakan dia pegang data. Dia pegang data video-video bagaimana Kodondi membahas kekristenan. Artinya Melatok mengatakan bahwa kalau kamu lapor, kita juga bisa lapor kamu. Data kamu banyak sama kami. Dan kamu melakukan penistaan. Ya, menurut Melatok apa yang dilakukan oleh Kodondi penistaan dan dia pegang data kan gitu. Yang dia banggakan bahwa dia sudah kumpulkan data itu. Artinya itu akan jadi senjata. Ya, senjata dari Melatok kalau seandainya dia dilaporkan. Kalau dia dilaporkan oleh Kodondi, dia akan balas. Dia akan balas melaporkan Kodondi dengan dugaan penistaan agama, dengan membawa data-data yang sudah dia kumpulkan. Nah, jadi ini ngemok balik ya. Dan saya yakin di belakang Melatok juga pasti banyak orang-orang pintar, orang-orang yang ngerti hukum, pengacara-pengacara yang pasti juga sudah berikan pendapat mereka, ya, saran mereka, advice mereka kepada Melatok. Jadi disuruh, udah kau simpan aja tuh data-data dari Dondi. Seandainya dia lapor kamu, ya balas lapor kan begitu. Ya, apalagi menurut dia yang dilakukan Dondi itu lebih salah, lompat pagar gitu ya. Walaupun yang lompat pagar sebenarnya itu lebih banyak dari sebelah. Contohnya Gilbert Lumondong lompat pagar, Risuli Lubis jelas-jelas lompat pagar kan gitu. Benaran fisiknya dilompat, kiasannya juga dilompat sama dia. Jadi kembali ya, saya salut dengan Melatok yang nggak goyang, walaupun dibilang 7 kali 24 jam harus klarifikasi, belum sampai 7 kali 24 jam, dia udah klarifikasi bahwa maksud dia adalah Kodondi mengubah arah tafsir tersebut. Arahnya yang diubah ya, bukan tafsirnya atau terjemahannya yang diubah, enggak. Bukan ayatnya yang diubah, tapi arahnya doang. Ini kan agak kacau ya, agak kacau. Ada jelas-jelas dia kasih nampak juga video bahwa Kodondi cuman menanyakan dan membacakan ayat yang jelas-jelas sudah tertulis di Matius 7 21 sampai 23. Udah jelas bahwa yang berseru, yang bernubuat, yang melakukan mujizat dengan menjual nama Yesus nggak pernah ada Muslim. Silakan dicek. Apakah pernah sepanjang sejarah ada Muslim yang mendoakan orang lain dalam nama Yesus? Yang ada murtadin, Pak. Effendi Usman, ya, Noverina Solihin, nah itu suka. Para murtadin tuh suka dia bernubuat, lakukan mujizat, jual-jual nama Yesus. Kalau kami nggak pernah, Pak. Ya, nggak pernah. Silahkan dicek. Jadi kalau dibilang, oh itu untuk nabi palsu, ya udah, nabi palsu yang suka jual nama Yesus itu ada Luga Tambunan, ada Tan Paragi, ya, dan banyaklah orang-orang Kristen yang mengaku sebagai nabi, bukan hanya di Indonesia, tapi juga ada di Afrika dan sebagainya. Nah, mereka itulah, kalau memang menurut Anda tuh untuk nabi palsu, yang pasti bukan untuk Muslim, ya, dan nggak mungkin untuk Muslim. Paulus bernubuat dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus. Apakah dia juga termasuk? Ya, kita nggak tahu. Apakah dia juga termasuk yang disampaikan oleh Melatok sebagai nabi palsu? Ya, kembali lagi. Ya, kembali lagi. Oke, itu aja sih yang mau saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mendukung channel ini. Jangan lupa dibantu subscribe dan juga share. Dan kalau bisa, sedikit permintaan nih teman-teman ya. Sedikit permintaan. Bisa nggak kalian tolong nonton video kita sebelumnya? Minimal 10 menit atau 5 menit. Supaya jam tayangnya cepat teman-teman. Kita ini subscriber cukup. Jam tayang yang kurang ini. Jam tayang yang masih kurang. Ya, jadi mohon ditonton video-video sebelumnya ya 5 menit gitu kan. Kalau ada yang 100 orang nonton, ya lumayan juga nambah jam tayang. Ya, oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.